Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia. Ketika itu Yesus masih berada di tepi danau, maka datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah Yairus di depan kaki Yesus. Dengan sangat ia mohon kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadah itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadah, "Jangan takut, percayalah saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes saudara Yakobus. Dan tibalah mereka di rumah kepala ibadah, dan di sana Yesus melihat orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan Yesus. Maka Yesus menyuruh semua orang itu keluar. Lalu ia membawa ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan Yesus masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu Yesus memegang tangan anak itu seraya berkata, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Bapak saudara sekalian, saya membayangkan Yairus, kepala rumah ibadah, itu orang yang sangat berpengaruh di lingkup keagamaan, peribadatan pada zaman itu. Dia mempunyai kewenangan atau privilege atau hak istimewa. Mungkin salah satunya dia sendiri seorang ahli penyembuhan. Kira-kira kaya Romo, ono mati ndak mati. Ono Kyai Grahi ndang diundang untuk diminyak suci biar segera sehat. Dan dia juga punya pengaruh dalam arti mempunyai massa, punya pengikut, punya anak buah yang tentu saja dia harus menjaga peribadatan, menjaga keaslian ajaran yang dia pegang, yang dia anut dalam rumah ibadahnya. Tetapi ada yang luar biasa. Luar biasa itu tidak biasa seperti yang lain. Yaitu apa? Ketika dia melihat Yesus, dia berani mempertaruhkan semuanya. Coba bayangkan. Kalau orang sudah mempunyai kuasa, mempunyai pengaruh, mempunyai katakanlah kedudukan yang tertinggi di rumah ibadah itu, dia harus mempertaruhkan dengan apa? Berlutut, bahkan menyembah kepada orang yang baru datang. Di sini adalah Yesus. Dia berani untuk membuat itu.
Tidak takut pula dengan kehilangan masa, tidak takut juga kehilangan hak-hak istimewa yang dia miliki. Tetapi ia mempertaruhkan semuanya untuk memperoleh kehidupan bagi anaknya. Dan Yairus berlutut karena dia percaya. Maka ketika diberitahu, ya mungkin disorai begitu, untuk apa kamu menyusahkan guru, anakmu sudah mati. Yesus tidak mau menghiraukan orang yang tidak percaya. Bahkan dikatakan Yesus meninggalkan mereka dan tidak seorang pun boleh ikut kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dan ketika sampai di rumah Yairus, orang-orang menangis, orang-orang pada meratap. Dan ketika Yesus mengatakan anak ini tidak mati, hanya tidur, mereka menertawakan. Nah, mereka juga tidak diajak, suruh tinggal di luar. Siapa yang diajak masuk adalah orang yang percaya, yaitu Yairus dengan istrinya. Bapak saudara sekalian, kata percaya, mempercayakan hidup kepada Yesus, menjadikan segala-galanya mengalami perubahan, mengalami pembaruan. Sehingga peristiwa penyembuhan anak Yairus membuka pikiran banyak orang bahwa kuasa Tuhan lebih daripada kuasa manusia. Arah perjalanan pewartaan Yesus Kristus membawa orang pada kehidupan. Orang sakit disembuhkan, orang mati dihidupkan. Dan itulah sampai kita tidak hanya kehidupan duniawi, tidak hanya kehidupan badan, fisik, tetapi memperoleh kehidupan dalam rangka keselamatan. Kita percayakan pengharapan kita percayakan doa-doa kita kepada Tuhan. Dan itu semua membawa kita dalam sukacita, kegembiraan hidup rohani dan juga hidup sehari-hari. Tuhan berkenan mendengarkan kita, Tuhan berkenan mengabulkan doa-doa harapan kita. Terpujilah Ia kini dan sepanjang masa. Aku percaya akan Allah, Bapa,